Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nazikul Ibad, NIM 610141811 dari Rombel BJKRJ. Di sini saya akan mempresentasikan materi psikologi olahraga. Materi ini tentang attitude dalam olahraga. Yang pertama adalah definisi sikap dan penjelasan struktur dan fungsinya. Sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan sehingga muncul kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus tersebut. Kemudian fungsi dari sikap ada 4. Yang pertama, adaptive function. Orang cenderung mengadopsi sikap yang menghasilkan social reward dan menghadirkan dari social punishment. Yang kedua, knowledge function. Nilai dan prinsip yang dianut dalam memberikan kerangka pengetahuan yang digunakan untuk merumuskan pandangan mengenai apa yang terjadi. Sikap membantu membuat keadaan dan atau kejadian menjadi lebih dapat dipahami. Yang ketiga, ada self-expression function. Sikap ini dapat membantu mengekspresikan diri. Kemudian yang keempat, ego defensive function. Sikap ini dapat digunakan untuk melakukan pertahanan ego dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan psychological harm. Kemudian ada struktur sikap. Struktur sikap ada 3, yaitu komponen kognitif adalah pendapat, keyakinan, atau pengetahuan mengenai objek sikap. Contoh, korupsi merugikan bangsa. Yang kedua, komponen afektif, perasaan mengenai objek sikap. Contoh, saya tidak senang pada koruptor. Yang ketiga, komponen konatif, kecenderungan perilaku sehubungan dengan objek sikap. Contoh, jika menjadi pejabat, saya tidak akan korupsi. Kemudian cara mengatur skala Thurston, Likert, and Osgood. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contoh, preferensi. 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Ragu-ragu, 4. Tidak setuju, dan 5. Sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua ada skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Contoh skala penilaian model Thurston adalah seperti ini gambar ini. Nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 menyatakan sangat relevan. Jadi nilai 1 itu paling rendah dan nilai 11 dinyatakan sangat tinggi. Kemudian ada skala semantik diferensial. Skala diferensial yaitu skala untuk mengatur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang negatif terletak pada kiri garis atau sebaliknya. Jadi seperti ini contohnya. Ya, bisa dilihat. Jadi seperti itu tadi contohnya yang sisi positif terletak pada kiri lebih besar dan sisi negatif lebih kecil berada di posisi lebih kanan
atau sebaliknya bisa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Menurut F. G. Robbins, ada 5 faktor yang menjadi dasar kepribadian, yaitu sifat dasar, lingkungan prenatal, perbedaan individual, lingkungan, dan motivasi. Yang pertama adalah sifat dasar. Sifat dasar merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seorang ayah dan ibunya. Sifat dasar tersebut terbentuk pada konsepsi, yaitu saat terjadi pembuahan benih. Sifat dasar yang masih merupakan potensi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian yang kedua ada lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Sel telur yang dibuahi tersebut berkembang menjadi embrio dalam lingkungan prenatal. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada struktur tubuh ibu. Daerah panggul merupakan kondisi mempengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan. Yang kedua, beberapa jenis penyakit seperti halnya kanker, diabetes, hepatitis, dan AIDS yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi dalam kandungan. Jadi seperti penyakit yang dialami oleh ibu itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan bayi yang sedang dikandung oleh ibunya. Kemudian yang ketiga adalah ada gangguan endokrin yang dapat mengakibatkan keterbelakangan perkembangan anak. Ini seperti autisme begitulah. Kemudian yang keempat ada shock. Pada saat melahirkan dapat mengalami kondisi yang menyebabkan berbagai kelainan seperti cerebral palsy dan lemah pikiran. Shock itu seperti kaget. Yang saya tahu itu shock adalah rasa kaget seorang ibu dalam saat akan melahirkan itu. Kemudian yang ketiga ada perbedaan individual atau perorangan. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses sosialisasi sejak dilahirkan oleh ibunya. Anak akan tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik serta berbagai dengan individu lainnya. Perbedaan perorangan ini meliputi perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna mata, warna rambut, bentuk badan, serta ciri personal dan sosial. Seperti kita beda-beda. Kemudian yang keempat adalah lingkungan. Situasi dan kondisi di sekitar individu yang mempengaruhi proses sosialisasi dapat dibedakan atas lingkungan alam, lingkungan kebudayaan, serta lingkungan sosial. Lingkungan alam ada pada seperti kondisi alam di tempat tinggal kita, ada yang di dataran tinggi dan ada di dataran yang rendah. Kemudian lingkungan kebudayaan ada seperti budaya di daerah setempat. Di sini budaya Jawa seperti begitu. Ada kesenian-kesenian Jawa yang sangat beragam. Kemudian lingkungan sosial mempengaruhi antara kita bermasyarakat dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian yang kelima ada motivasi. Motivasi adalah kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan untuk membuat dibedakan menjadi dua, yakni dorongan dan kebutuhan. Satu, dorongan adalah keadaan tidak seimbang dalam individu karena diri dipenuhi dalam dan dari luar dirinya. Kedua, kebutuhan adalah dorongan yang telah ditentukan secara personal, sosial, dan kultural. Kebutuhan manusia yang penting. Kemudian teori beralasan dan teori terencana. Teori tindakan beralasan menjelaskan tentang perilaku yang berubah berdasarkan hasil dan niat perilaku perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku.
Kemudian ada teori perilaku terencana. Teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perilaku beralasan. Teori perilaku terencana adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama. Oke, kemudian ada model transteoretikal adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. Model ini terdiri dari konstruksi seperti tahapan perubahan, proses perubahan, tingkat perubahan, efikasi diri, dan keseimbangan keputusan. Kemudian ada strategi untuk mengubah sikap dalam olahraga. 1. Berpikir positif. Berpikir positif bisa menggerakkan motivasi yang tepat. Dampaknya bisa beragam, bisa kerjasama yang baik, performance yang optimum, ataupun kemenangan. 2. Tekun. Sebelum kita olahraga, kita pasti melakukan beberapa pemanasan dan berlatih sesuai dengan jadwal hari. Secara tidak langsung, hal itu membuat kita menjadi orang yang tekun dalam menjalani sebuah rutinitas. 3. Sportif. Mampu menerima kemenangan dan kekalahan dalam olahraga bisa membuat kita menjadi orang yang sportif dan jujur. 4. Menahan ego saat melakukan pertandingan. Kita suka terbawa emosi dan akhirnya kerjasama dengan teman pun tidak kompak lagi. 5. Kerjasama. Kerjasama ini harus ditanamkan dalam sikap pada jenis olahraga yang berkelompok. Karena kerjasama yang baik adalah kunci kemenangan atau kunci keberhasilan pada kelompok olahraga tersebut karena mampu membuahkan kemenangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.